Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Agustinus Kusduyaji, salah satu dosen tetap di program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun dengan NUPTK 615 075 665 713 0173. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada gelombang 1 tahun 2025. Riwayat terakhir pendidikan saya yaitu S2 Ekonomi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri 11 Maret atau biasa yang disebut UNS. Di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, saya telah mengajar pada beberapa mata kuliah seperti kewirausahaan, perancangan anggaran, organisasi dan manajemen, serta soft skill. Mata kuliah tersebut tersebar di beberapa prodi seperti pada Prodi D3 Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, S1 Farmasi, dan S1 Keperawatan. Untuk deskripsi mata kuliah kewirausahaan dengan kode MUL 602 dengan jumlah SKS sebanyak 2 pada semester 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh saya yaitu tatap muka di ruang kelas dengan harapan ada keterlibatan aktif dengan mahasiswa. Sedangkan untuk program pembelajarannya adalah sebanyak 16 minggu yang terdiri dari pelaksanaan tatap muka di kelas, UTS, UAS, serta pelaksanaan praktek. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah kewirausahaan yaitu mahasiswa memahami konsep kewirausahaan sehingga mereka dapat mampu mengidentifikasikan dan menyusun rencana kewirausahaan serta melakukan evaluasi. Materi pembelajaran untuk mata kuliah yaitu yang pertama adalah pengertian wirausaha, unsur kewirausahaan, ciri wirausahawan, dan manfaat kewirausahaan. Yang kedua, pengertian wiraniaga. Yang ketiga, competitive advantage. Yang keempat, proses manajemen strategis. Yang kelima, rencana usaha. Dan yang keenam, membuka dan mengelola usaha. Yang ketujuh, persaingan usaha atau kompetisi. Yang kedelapan, evaluasi pelaksanaan usaha di bidang kesehatan. Yang kesembilan, jenis wirausaha, inovasi teknologi informasi kesehatan. Yang kesepuluh, komponen kewirausahaan. Yang kesebelas, perencanaan dalam kewirausahaan di bidang TIK. Yang kedua belas, mengidentifikasikan dan menyusun rencana kewirausahaan teknologi informasi kesehatan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah tatap muka, ceramah, dan atau tanya jawab. Yang kedua adalah small discussion. Yang ketiga adalah discovery learning. Yang keempat adalah praktikum. Sedangkan untuk kriteria penilaian atau evaluasi penilaian mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama ada UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 30%, tatap muka kehadiran 10%, praktikum 10%, soft skill 10%, dan penugasan 20%. Sedangkan untuk rubrik penilaian untuk 80-100 sangat baik atau A, 70-79 baik atau B, 60-69 cukup atau C, 31-59 kurang atau D, dan 0-30 sangat kurang atau gagal. Mari kita menyimak model pembelajaran berupa video pembelajaran mata kuliah pada mahasiswa sebagai bagian dari terapan penilaian sertifikasi dosen. Ya, lalu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Baik,
Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan mata kuliah kewirausahaan, dan di sini ada materi yang sudah kita siapkan adalah dengan tema persaingan bisnis ya. Lebih tepatnya kalau dalam kewirausahaan itu pasti ada upaya-upaya jika kita pengen produk kita laku atau terjual, kan gitu ya. Makanya kita harus menggunakan strategi. Nah, di sini nanti akan dijelaskan strategi apa yang kita lakukan biar kita tidak kalah dalam persaingan. Nah, di sini dikatakan persaingan bisnis. Nah, jika ada tulisan persaingan bisnis, kata-kata atau istilahnya tulisan persaingan yang muncul di benak mahasiswa itu apa? Persaingan. Adanya orang-orang yang sama sejenis melakukan kegiatan usaha. Paling gampang contohnya di sini ya, mahasiswa melakukan pembelajaran dan hasilnya biasanya kan ada nilai. Nah, nilai itu biasanya dibandingkan dengan antara mahasiswa satu dengan yang lain. Oh, siapa yang paling tinggi? Siapa sih yang juara satu? Siapa yang mungkin nilainya yang paling kurang bagus dan sebagainya. Dan itu dikatakan persaingan. Yang kedua, apabila kita melakukan lomba tarik tambang ya, gitu ya. Itu kan harus ada musuhnya, ada dan kita sebagai grup untuk yang akan mungkin istilahnya melakukan lomba tersebut, dan tujuannya adalah memenangkan lomba. Jadi bagaimana caranya kita harus menggunakan strategi yang bagaimana, atau mungkin kalau diadu tarik tambang itu harus di depannya siapa, mungkin yang paling besar di belakang, atau mungkin strategi yang seperti apa. Itu akan kita bicarakan di materi ini. Nah, di sini ada gambar yang paling depan. Ini saya contohkan atau saya ambil. Ini kira-kira di mana? Pasar. Sudah pernah ke pasar belum? Jangan pernah ke pasar gitu ya. Jadi ini adalah pasar tradisional ya, bukan pasar modern. Pasar modern itu macam-macam, mungkin kayak di Matahari atau mungkin di Alfamart, banyak orang-orang yang sudah mengadopsi istilahnya pasar yang modern. Nah, dari gambar ini sudah kelihatan banget. Jadi yang dijual adalah beragam. Di sini adalah sayur-sayuran, makanan dan sebagainya gitu ya. Dan itu adalah orang-orang yang berbeda penjualnya. Jadi di lapak A, si ibu A, si yang B dan seterusnya, mungkin mereka jualan sama. Mungkin kangkung, sebesarnya jualan kangkung juga, sebesar juga ada kangkung juga. Nah, tinggal bagaimana konsumen itu mau memilih yang mana akan dibeli, kangkung yang mana akan kita ambil. Ya, gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detailnya. Kemudian di sini dikatakan ada transaksi. Jadi penyerahan sejumlah uang kepada penjual dari pembeli untuk mendapatkan barang. Kemudian barang yang ada di penjual diserahkan kepada pembeli. Jadi intinya dua itu, terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dengan sejumlah uang yang diberikan oleh penjual. Setelah itu selesai. Itu dikatakan yang sempit. Jadi kalau kita bisa melihat di atas itu ada penerima dan penjualnya gitu ya. Jadi secara harfiah gampang gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi. Apakah ada pasar yang pembeli dan penjualnya tidak ketemu? Ada. Contohnya apa? Ayo. Roti. Terus apa lagi? Beli, all shop dan lainnya. Dan ternyata sekarang sudah banyak menggunakan uang elektronik, kan gitu ya? Pakai QRIS, pakai transfer dan sebagainya. Kalau pasar yang tadi yang di depan secara sempit itu ketemu penjual, pembeli dan ada transaksi penyerahan sejumlah uang dan barang diberikan. Kalau ini salah satu poin mungkin tidak ada. Jadi tidak bertemu secara langsung. Kalau kita di Shopee gitu ya, mungkin kan harus ketemu dengan penjualnya gitu ya. Kita bisa chat gitu mungkin bisa. Tapi untuk ketemu secara langsung sudah tidak dilakukan. Akan tetapi tujuan dari penjualan itu bisa tercapai karena barang akan dikirimkan, uang akan kita transfer dan kita menerima sejumlah barang atau sesuai dengan yang kita pesan gitu ya. Walaupun istilahnya kadang-kadang ya ada yang barang yang bisa sesuai atau barang yang tidak sesuai kan gitu ya. Sering banget kita lihat kalau di Instagram atau TikTok itu konsumen marah-marah karena barang yang dipesan itu tidak sesuai gitu ya. Yang kita beli sepatu yang katanya sandal, kita kembalikan dan sebagainya. Permintaan dan penawaran itu berarti ya, salah satu konsepnya adalah pembeli dan penjual gitu ya. Sehingga dapat menetapkan harga.
menekan harga. Contoh, kalau kita ke pasar besar gitu ya, kita mau beli sayur kangkung gitu artinya. Kadang-kadang kita melakukan penawaran kan gitu ya. Sayur kangkung harganya 5.000. Bu, boleh nggak 3.000 aja bu, jangan 5.000, atau mungkin bisa turunin dikit ya. Nah, situ ada proses kita melakukan penawaran. Mungkin yang berjual itu, wah nggak bisa bu, soalnya di sini harganya lagi naik, ini harganya dan sebagainya. Dan itu terjadi proses. Ya, proses itu akhirnya deal atau mungkin tidak deal. Kalau deal, ya oke, kita memberikan sebuah uang dan kita mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi pada saat tidak deal, ya bolehlah kita mencari tempat yang lain karena mungkin banyak opsi. Nggak harus di tempat A gitu, bisa ke tempat B dan C dan sebagainya. Sambil kita mungkin keliling-keliling dan sebagainya. Nah, endingnya pada saat kita sudah mendapatkan barang yang kita inginkan, berarti kita sudah dianggap sudah mencapai tujuan untuk mendapatkan barang yang kita inginkan ya, tadi. Karena di sini ada istilahnya pembeli senang, penjual tenang. Makanya biasanya kalau seperti itu adalah kegiatan yang dilakukan dan biasanya layanan yang diberikan bagus. Minggu depan kalau kita belanja lagi ke pasar, kita akan menuju ke lapak tersebut. Karena kita sudah senang gitu ya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan layanan bagus, ya sudah kita terserahkan ke tempat itu. Kita bisa mencari tempat yang lain atau mungkin melakukan penawaran di lapak yang lain gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, di sini ada namanya beberapa informasi bagi teman-teman bahwa pasar itu ada beberapa. Ada persaingan pasar sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya, di sini ada ciri-cirinya. Kalau yang pertama adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Contohnya di pasar besar gitu ya. Pasti ada banyak orang yang jualan yang hampir mirip-mirip kayak tadi. Oh, jualan ayam potong, misalkan ada di sini dan sebagainya. Itu banyak. Itu jadi ciri-ciri pasar secara persaingan sempurna. Jadi di situ banyak lapak atau tempat-tempat yang menjual barang-barang yang mirip. Mungkin kalau di lantai 2 pasar besar itu ya mungkin rata-rata baju atau sepatu atau mungkin sandal dan sebagainya. Dan rata-rata jualannya sama, hampir mirip-mirip. Makanya disebut ciri yang pertama adalah adanya jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Pembeli itu bebas, dia mau datang, mau beli, mau melakukan penawaran atau sebagainya, atau nyadar saja, nggak apa-apa, masalah ya. Jadi yang jualan kangkung di daerah sini, blok sini sebelah blok A. Oh yang jual ikan-ikan blok B dan seterusnya. Kalau di pasar besar itu biasanya blok ikan itu yang paling belakang. Gitu ya. Ini adalah contoh yang disampaikan itu adalah beras, pakaian, sepatu, ikan dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang paling umum. Tapi sekarang itu ada namanya pasar-pasar yang modern, pasar-pasar yang sudah contohnya di mall ataupun ada di gudang raba dan sebagainya. Itu banyak. Jadi sekarang sudah bergeser, tapi pasar tradisional tetap masih ada. Yang berikutnya kita lihat di sini adalah gambar yang mungkin bisa menjadi bayangan bagi Anda bahwa ini contoh yang pertama itu yang dijual itu adalah rata-rata apa ya? Jeruk ya, jeruk atau buah apa gitu. Dan rata-rata penjual misalnya itu adalah bebas. Mereka mau datang, mau jualan itu tidak ada masalah, tidak ada istilah hambatan. Di sini sebutan yang pertama tadi adalah persaingan yang sempurna, yang kemudian ada namanya persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar monopoli dan oligopoli. Kalau monopoli, mono berarti satu. Kalau oli berarti banyak. Jadi kebalikannya gitu ya. Kalau saya contohkan adalah pasar yang monopoli, jadi seseorang atau produk satu orang atau perusahaan itu akan menguasai satu aja. Contoh yang paling gampang adalah perusahaan PLN. Ada nggak pesaing dari PLN? Tidak ada, karena dia istilahnya sudah memonopoli khusus untuk produknya adalah layanan listrik gitu ya. Mungkin kalau di Madiun itu ada Inka gitu ya. Inka hanya memproduksi kereta aja. Ada nggak pesaing dari Inka? Tidak ada, mungkin ada tapi dari impor dari luar negeri gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oke, lebih lanjutnya bisa kita lihat. Ciri-ciri pasar tradisional tadi, kita lihat tadi jumlah sangat banyak, yang kemudian kedua barang yang menjadikan bersifat satu atau serupa, dan penjual, ya, penjual bersifat pengambil harga. Penjual itu boleh sebenarnya menawarkan. Kalau harga tidak cocok, berarti dia bisa jadi bu saya tidak beli gitu ya.
masalah gitu ya. Nah, ini ciri yang ketiga adalah penjual bersifat sebagai price taker, jadi penentu harga. Tapi kalau pasar monopoli yang disebut tadi contohnya adalah PLN, apakah kita bisa menggunakan ciri yang ketiga ini? Tidak bisa, kita nggak bisa nyantok, nggak bisa mau nawar, kalau bisa jangan bayarnya 100.000, 50.000 aja, kan bisa gitu ya, karena dia sudah monopoli dan ada aturan yang melekat di PLN tersebut ya. Yang berikutnya, sekarang mungkin masih 70.000, 60.000, tapi pada suatu saat harga langsung naik 100.000, karena misalnya tahun kemarin itu ada yang sampai 140.000 gitu ya. Kok mahal banget? Karena semakin banyak orang yang meminta atau mau membeli, sedangkan barangnya sedikit, otomatis harga itu akan semakin naik. Jadi intinya bahwa banyaknya permintaan, sedikit dari produsen, maka harga otomatis akan naik. Akan tetapi pada saat panen raya gitu ya, kelompok panen raya, harga itu turun drastis, mungkin bisa sampai 40.000, ada kadang ya mungkin bisa di bawah itu. Ya itu jadi beberapa poin yang perlu kita lihat bahwa sistem tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar. Alasannya bisa macam-macam, bisa gara-gara panen, bisa lagi turun hujan banyak. Kalau kan itu nggak mungkin, yang kelima posisi tawar dan pembeli kuat kayak tadi ya. Jadi tawar menawar, jadi pembeli itu berhak melakukan penawaran kepada penjual, dan nanti kalau sudah deal nantinya itu akan dibayarkan dan produk tersebut dibawa. Paling 1 kilo kentang batinya atau keuntungannya paling 500 rupiah, paling banter itu ya 1.000 rupiah, dan itu kalau dikali ya mungkin tidak begitu banyak, tapi berkelanjutan biasanya gitu ya. Contoh, nanti kira-kira bulan Desember itu hujan akan turun berkepanjangan dan biasa melewati. Nah ini contohnya isu kayak seperti itu, artinya orang akan menyimpan barang-barang tersebut. Nah, persaingan usaha kita lihat di sini tadi sudah ada yang saya spill di depan. Jadi yang utamanya adalah produk dan jasa layanan yang diberikan. Karena semua ini kan pasti produk dan jasa layanan. Ini adalah penjualan baju, kalau ini jasa layanan antar penumpang, kalau itu adalah jasa pendidikan, jasa layanan penjualan di pasar, buah-buahan, sayur dan sebagainya. Nah, kita lihat definisi secara harafiahnya seperti ini. Persaingan dapat muncul kapan saja, ya. Dan seterusnya, nantinya tujuan utama adalah jangan sampai kita rugi. Karena kalau kita mau jual, ya jangan kita rugi. Kalau bisa untung, tapi berkelanjutan. Bukan hari ini buka, besok tutup, buka tutup, nah warnanya malam hari gitu ya. Jadi ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Contoh, bisa strategi penetapan harga, marketing, mungkin beli satu gratis satu, strategi iklan di TV atau di media massa dan sebagainya, banyak ya gitu ya. Dampak yang memang harus dilihat bahwa jika kita punya pesaing, contohnya Stickers BAM dengan Unima atau Stickers BAM dengan Media Mandala atau Stickers BAM dengan UI gitu ya. Nah itu juga bisa kita bandingkan. Kalau kita membandingkan dengan terdekat, jadi kampus yang terdekat itu adalah Stickers BAM, contohnya dengan Unima. Tapi kalau kita membandingkan dengan UI, berarti kita jauh. Jadi jangan sampai kita mensamakan produk kita dengan produk-produk yang sudah jauh. Contoh, Lederland ini adalah produk air kemasan minum yang siap saji, siap digunakan. Pesaingnya adalah siapa? Aqua. Sebenarnya Aqua itu adalah leader dalam air kemasan minuman, tapi berhubung Lederland mau masuk pasar ini, dia pertama kali adalah mengeluarkan strategi promosi marketing di TV. Karena dia berharap itu gini, semakin banyak orang lihat di TV, semakin banyak iklan yang ditampilkan, berarti mindset orang itu adalah melihat dan menerawat, apalagi dia pakai iklannya ada manis-manisnya gitu ya, kan gitu. Jadi untuk membuat mengalahkan nomor satu yang pertama kali adalah Aqua, dia harus menciptakan brandnya. Kalau Aqua itu kan dari mulai orang jualan di bis itu kan dia Aqua itu sudah terkenal, walaupun yang di Aqua Pak, malah yang dikasih keluar atau mungkin bukan Aqua gitu ya. Tapi penjualnya ngomong, ini Aqua Pak, padahal bukan Aqua gitu ya. Mungkin yang lain.
Nah, untuk mengalahkan salah satunya itu adalah strategi-strategi yang harus dikeluarkan oleh manajemen lain untuk mengalahkan Aqua untuk bisa meminimalkan sejajar atau merebut posisinya. Jadi namanya persaingan itu ya kalau bisa jadi nomor satu, jangan sampai kita menjadi nomor sekian. Karena apa? Semakin kita menjadi nomor satu, banyak kita dibeli, produk kita terjual, semakin banyak keuntungan yang kita terima, gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini ada contoh persaingan yang mungkin bisa dikatakan ya kurang sehat juga ya, tapi ternyata ada juga. Kita lihat di sini adalah contoh yang kelihatannya kalau dia menggunakan menjual produk yang sama dengan Adidas nggak boleh, makanya dia membuat sebuah brand yang hampir mirip yang kira-kira bisa mindsetnya pelanggan itu kalau beli Adidas itu kan biasanya kalau Adidas itu mahal gitu ya, kita pakai itu merasa lebih keren gitu ya. Tapi ternyata kita beli yang tidak kita punyai adalah contoh adalah finansial. Gak bisa toko Adidas, ya beli aja yang ya, kan yang penting kan mirip-mirip. Kalau dari jauh kan nggak kelihatan ini Adidas atau Adidas kan ya kalau dilihat sekilas sambil mirip-mirip saja gitu ya. Dan ini ada beberapa yang lain ya. Ini bagi contohnya lebih gampang kita lihat di sini KFC, jadi KFG ya, kalau dari jauh gitu ya. Starbucks ya, Starbucks ya, Pizza Hut jadi Pizza Hut gitu ya. PlayStation jadi PlayStation. Dan ini merupakan trik yang dilakukan oleh penjual untuk downline dari sebuah nama besar. Karena apa? Karena biasanya kalau sudah namanya, kalau kita membuat nama baru, belum tentu konsumen familiar. Merek apa ini? Nggak terkenal, nggak usah beli, akhirnya nggak payu gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, oh ternyata hampir mirip-mirip, jadi lebih trending gitu ya. Nah, dalam persaingan, jadi bisa kita lihat bahwa persaingan itu harus kita pilih dan pilah karena kita sebagai konsumen, karena kita punya uang, kita akan membeli sesuatu hal yang kira-kira sesuai dengan kondisi finansial kita. Pilah berapa? Ada Nokia, ada Motorola, ada Sony Ericsson, dulu ada apa namanya? Huawei dan sebagainya. Sekarang mereka itu masih ada nggak? Huawei masih ada kalau nggak salah. Tapi Nokia masih ada, tapi peminatannya sedikit sekali. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kenapa sekelas Nokia itu yang notabene zaman dulu itu saya kalau bawa HP Nokia gitu, wah sudah merasa kayak yes banget gitu ya. Padahal HP-nya itu polyphonic 3310 yang bunyinya ya di 1 menit itu, gamenya itu adalah Snake Legend. Ular itu ya. Orang yang game itu di situ wah kayak yes gitu ya. Tapi sementara berjalannya waktu, orang itu kan akan berperan dalam penggunaan teknologi. Masa zaman dulu sampai zaman sekarang Snake itu masih ada, dan sekarang sudah beda lagi ya. Sekarang mainnya bukan Snake aja, Mobile Legend terus apa lagi ya sehingga HP yang sebelumnya fungsinya hanya telepon dan message sekarang sudah berubah bentuk. Sekarang informasinya bukan hanya itu, bisa nonton video, bisa pembelanjaan, bisa macam-macam, dan itu fungsinya sudah banyak multi. Nah, di sini kita lihat bahwa yang masih bertahan itu adalah punyanya iPhone, karena mindset yang sudah ditanamkan oleh James Cook itu kepada karyawannya itu dia kecewa. Kalau kamu tidak berubah, siap-siap akan tergeser. Tergeser itu kalau dia itu malah jika kamu tidak berubah, berinovasi, maka kamu akan mati. Bukan hanya di produk aja, tapi termasuk persaingan di antara sesama karyawan. Contoh yang pertama di sini kita ya. Semua mahasiswa sudah mendapat kompetensi yang sama. Semua mahasiswa dapat nilai yang sama. Saya hanya membutuhkan satu orang. Kira-kira di antara sekian banyak ini saya akan pilih siapa? Kalau menurut kalian, saya harus memilih siapa? Atau orang yang bagaimana? Nilainya sama semua, IPK-nya 4,0 kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, semua memiliki kompetensi informasi yang sama. Saya harus memilih satu orang daripada semua orang yang ada di sini. Kira-kira kriterianya yang bagaimana? Minimal ada seleksi. Jadi contohnya ada 30 orang gitu ya.
semua mendaftar untuk saya pilih satu orang gitu. Ya ada seleksinya. Oh ternyata semua bagus banget, terus semua ternyata nilainya api-api semua, kompetensi sama. Kita coba. Pertama itu adalah wawancara. Benar nggak kamu bisa seperti ini? Jangan-jangan di IPK dapatnya 4 tapi ternyata dari Sokopo, gitu ya. Kita coba. Kamu bisa nggak untuk melakukan farmasetika? Kamu bisa nggak melakukan analisis terkait dengan obat ini? Ternyata ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa langsung masuk sortir. Yang bisa kita kumpulkan lagi. Kita wawancarai. Kamu ingin gaji berapa di sini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kamu bisa jawab bagaimana? Karena dulu itu ada bidan yang jualan di depan taksi lalu sendiri, jualan cilok kayak cilok apa tertol ya, tertol daging. Katanya mau mana? Mau saya sama Pak Kare Pak gitu ya. Pak boleh nggak saya jual sini? Boleh. Siapa yang melarang gitu ya? Nggak ada yang marah. Pak ini Pak saya mau kan jualan apa namanya pentol itu mau saya tambahkan dengan jus gitu. Boleh nggak Pak? Boleh silakan. Boleh nggak saya nyalur sini dari apa namanya security depan? Boleh silakan. Tinggal kamu beli kartu, tacakan situ, ngomong ke security, boleh dipakai. Dan dia sudah lulus sekarang. Dan dia istilahnya tidak minta uang ke orang tua karena dia dengan jualan itu, walaupun istilahnya dia masih pakai baju gitu loh, jualan gitu ya. Dan dia tak malu gitu, tidak banget ini mahasiswa kita ini. Karena dia tidak minta orang tua, dia berusaha sendiri dan tidak malu. Karena kita malu, aku izin mau masuk mahasiswa jualan kayak gini. Kalau malu, siap-siap kita akan kubur karena tadi persaingan usaha. Untuk malu, ya kalau malu nggak usah jualan dan gitu ya. Endingnya nggak dapat uang. Kalau dulu tuh ada juga yang buka angkringan depan kampus samping ATM, tapi malu anak perawatan sudah lulus juga. Pak boleh nggak kita buat angkringan di situ? Boleh silakan. Mau tiap hari boleh, tiap minggu oke. Nanti kita support gitu ya. Nanti apa namanya angkringannya itu kan berubah gitu ya. Nanti taruh aja di sini daripada kamu mau pulang kejauhan gitu ya. Ya Pak siap. Dan akhirnya bisa. Dan ini kita sampaikan teman-teman, jangan malu itu nggak ada istilahnya efeknya nggak ada. Kecuali kalian istilahnya malu karena mungkin istilahnya sudah skill jualan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Oke, baik kalau cukup untuk hari ini kita selesaikan untuk mata kuliah ini. Dan akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapannya yaitu mahasiswa tidak hanya memahami teori dan konsep dasar kewirausahaan, tapi juga memiliki pola pikir wirausaha yang kreatif, inovatif, dapat menganalisis peluang usaha, dan dapat mempersiapkan diri menjadi wirausahawan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.